Ya, Salmon kenapa? Izin bang, kamera laptop saya nggak bisa on cam bang, sedang rusak bang. Silakan dicoba pakai device lain untuk on cam-nya aja. Oh, oke baik bang. Silakan ikuti praktikum dengan sesungguh-sungguh ya. Jangan lagi di jalan, jangan lagi main-main. Oke, sebelum praktikumnya dimulai kayak biasa bakal di absen. Silakan dengerin absennya dan kalau dipanggil silakan raise hand dan juga bersuara. Oh, cek cek. Suara gua masuk gak? Masuk, Ted. Suka. Aksen dulu ya. Brian, Hadir nggak? Edwin, mana si Edwin? Gak ada ya? Ilham, on cam. Habib, Hadir Kak, mana? ini Kak. Yasmin, Hadir Kak. Firna, Hadir Kak. Titania, Hadir Kak. Gom Gom, Hadir Kak. on cam Gom Gom. Udah on cam ini. Jeremia, Hadir, Kak. Fadil, Hadir Kak. Boy, Hadir Kak. Rizky, Hadir Kak. mana? Probo, On cam. Bintang, Hadir kak. Excel, Hadir Kak. Dimas, Hadir Kak. Kea, Hadir Kak. Atika, Abbas, Hadir kak. Zilan, Hadir Kak. Raka, Izin Kak atas nama Rafa hadir Kak. Pakai device Joshua karena laptopnya lagi baru nyala soal baru sampai rumah. emang iya. Iya kan ya Joshua, ada Hilal. ya Joshua, Saya Kak. Hilal, Hadir. Saya Hilal, juga Kak. Hadir. Satu device dulu Kak. Lagi HP-nya baterainya habis Kak. Baru sampai rumah. alasan. Tunggu, Hadir Kak. Amel, Hadir Kak. Gito, Hadir Kak. mana? Furkon, Hadir kak. mana? Hadir. Salmon, Hadir kak. Hadir kak. Hadir kak. Ahmad Hoirnas, Hadir. Hafiz. Hadir Kak. Yang gak hadir Edwin ya? Hadir kak. Dari mana lu? Toilet kak. Hmm, ya udah, lanjut Dim. Oke, makasih Ibu Ted atas absen. Oke, silakan off cam kalian biar sinyalnya kuat untuk di device kalian. Oke, yang masih bisa on cam silakan on cam. Kalau nggak bisa silakan off cam aja nggak apa-apa.
Oke, kita mulai praktikum modul 5. Jadi di hari ini kalian akan praktikum mengenai sistem track ya. Jadi kalian udah bertemu dengan modul 1, itu kalian ngebahas di salah satu software, itu namanya software HRS Thomson Russell. Itu kalian kemarin belajar perihal gimana sih ngedapetin atau ngedisplay suatu data, sumur, marker, dan lain sebagainya. Itu di modul 1. Di modul 2, kalian bertemu dengan proses melihat bagaimana kontinuitas, amplitudo, dan juga frekuensi dari suatu trace seismik. Di modul 3 kalian belajar tentang DHI, Direct Hydrocarbon Indicator, dan noise. Di modul 4 kalian belajar mengenai modul 4 lalu itu tentang sekuen boundary atau batas sekuen. Dan yang modul 5 itu kalian belajar tentang sistem track. Jadi sebenarnya output terakhir kalian itu untuk praktikum ISR adalah sistem track ini, di mana diharapkan kalian sebagai mahasiswa itu mampu menginterpretasi lingkungan pengendapan yang dimana dimulai dari proses kemarin di modul 2. Jadi dari modul 2 hingga modul 4 itu merupakan proses kalian belajar bagaimana menginterpretasi lingkungan pengendapan. Harapannya kalian dapat mengetahui nih bagaimana cerita geologinya, bagaimana sekuen pengendapannya, boundary-nya, dan lain sebagainya. Dan hari ini kalian dapat menginterpretasi sistem track-nya, ada LST, TST, dan HST. Silakan siapa yang mau jawab apa itu LST, HST, dan TST? 3 orang. Abbas, Zilan, lalu satu lagi. Ada lagi Abbas, Zilan, baru Abbas sama Zilan. Oke, yang udah. Berdua dulu boleh. Abbas mau yang mana, jawab apa? Saya mau yang LST, Bang. Oke, boleh. Silakan Abbas. Oke, mungkin sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Abbas Tino Gianda, NIM-nya 121120092. Kalau LST itu atau yang biasa disingkat dengan Low Stand System Track, itu kayak suatu sistem track yang unitnya itu terdiri dari hampir semuanya itu sedimen yang terendapkan gitu. Nah, dia di selama penurunan muka air lautnya itu dia cenderungnya relatif. Terus si periode muka air lautnya juga perlahan-lahannya tuh kalau di LST kurang lebihnya tuh cenderung naik. Terus juga LST ini pola pembentukannya itu kayak penumpukan agradasional gitu. Terus di mana kecepatan suplai sedimennya sama dengan perubahan dengan akomodasi dari LST tersebut. Jadi ada suatu kesetimbangan dari perubahan itu. Itu Bang kalau yang saya tahu. Oke, terima kasih Abbas. Lanjut Zilan, mau jawab yang mana? Baik, terima kasih Bang. Saya mau jawab yang TST atau Transgressive System Track. Jadi berdasarkan yang saya pelajari kemarin dari jurnal itu, Transgressive System Track ini tuh fase transisi di mana laut itu mulai menaik dan menutupi daratan yang menyebabkan pengendapan sedimennya itu lebih halus dan terdistribusi lebih luas. Lingkungan pengendapan TST ini bisa berupa laut seperti di pinggiran laut, hampir pinggiran laut, jadi seperti dataran pasir atau perairan air dangkal. Terus kalau TST ini dia terdiri dari backstepping parasequence. Jadi TST ini dibatasi baseline-nya itu sama transgressive surface-nya, terus yang topnya itu maximum flooding surface Bang. Itu Bang. Oke, terima kasih Zilan. Tadi Hafiz jadi mau jawab atau enggak? Nggak jadi. Oh Bang, nggak jadi Bang. Oke. Ada yang mau jawab? Oke, Excel boleh, artinya tinggal jawab yang HST. Excel, silakan. Baik Bang, kalau HST itu dia kayak kebalikannya dari LST, di mana HST itu High Stand System Track, itu merupakan suatu unit yang terbentuk saat laju kenaikan muka air lautnya itu mulai turun. Kemudian HST ini biasanya terdiri dari para sekuen agradasional dengan suplai sedimennya yang cukup, sehingga space accommodation-nya itu lebih besar dibandingkan pengendapan sedimen, Bang. Oke, good. Terima kasih Excel dan terima kasih buat Abbas sama Zilan juga. Jawaban teman kalian tadi bertiga sudah benar. Jadi LST, TST, dan HST itu sebagai berikut yang mereka jawab tadi ya. Bagaimana low stand system track, transgressive system track, dan juga high stand system track. 3 hal itu akan kalian pelajari hari ini. Oke, yang pertama kita akan ke materinya aja dulu. Karena kan kalau langsung ke modul langsung latihan tuh. Kita ke materi dulu. Oke, di sini jadi
Nah, ini kelihatan ya PPT-nya kan? Apa nggak kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan Bang. Oke. Oke, nah di sini bentar ya. Oke, nah di sini kita udah ada three track model atau model dari, jadi di bawah dan atas ini beda ya. Untuk yang gambar atas itu three track model atau ada 3 track, ada model ada 3 model track. Jadi kan kalau kalian tadi kan taunya ada HST, TST sama LST. Nah di bawah itu ternyata punya nih di tahun 1995 Han sama Tucker itu ngeluarin yang baru. Jadi punya satu lagi FSST atau Falling State System Track, itu ada 4 track model. Tapi kita fokus ke atas saja dulu. Jadi yang bawah kalian abaikan karena FSST itu sebenarnya masuknya itu ke gabungan dari HST sama LST. Jadi kita fokus ke atas dulu, high stand sama kita fokus ke 3 model atas itu high stand, low stand sama transgresi. Nah, kalau yang tadi dijawab sama temennya tadi Abbas kalau nggak salah ya yang LST. LST itu ketika permukaan air lautnya sedang naik, jadi dia terendapkan secara sempurna. Kelihatan dari gambar, mungkin saya zoom lagi. Oke. Nah, terlihat dari gambar bahwasanya, oke kita pakai ini aja ya. Sabar. Wait. Oke, warna kuning kali ya. Oke, kekecilan. Sabar. Kayak warna biru aja. Oke, ini. Nah, ini bagian LST. LST itu low stand system track tadi. Kelihatan di sini bahwasanya LST itu terjadi di, jadi gini. Ini basin floor artinya basement, bawah permukaan, jadi dasar laut ya. Nah, LST itu berada di bagian paling bawah, low stand. Kenapa? Dikarenakan proses pengendapannya sudah terjadi secara sempurna dengan kurun waktu yang sudah paling lama di antara HST sama TST. Makanya dia berada di bagian bawah. Dan kalau kalian lihat di sini, suatu sistem track itu mempunyai ciri khusus di setiap sistem tracknya. Jadi LST, HST, sama TST itu punya ciri masing-masing. LST biasanya itu dia dipengaruhi oleh on lap sama down lap. Jadi kalian harus tetap ingat lagi nih batas sekuen tadi. Kalian bisa harus perhatiin bagaimana ketika suatu sistem track itu mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, biasanya yang jadi inti atau kunci kalau kalian ingin melihat sistem track terutama LST dulu ya, yang LST itu adalah ketika dia berada di basin floor atau di bawah permukaan atau di dasar laut. Ketika sudah di dasar laut, maka bahwasanya dia akan menunjukkan itu adalah suatu sistem track yang kurang lebih akan mendekati LST. Karena jarang sekali ditemui bahwasanya LST itu berada tidak dekat dengan basin floor. Pasti dia berada dekat dengan basin floor. Biasanya tadi benar kata Abbas juga, ini dipengaruhi sama pasiran. Jadi kalau kalian nanti kita akan ada modelnya, bisa dilihat nanti ketika proses pemodelannya gitu. Oke, untuk yang LST ada yang mau ditanyain dulu dari penjelasan singkat tadi dulu, silakan ada yang mau nanya? Nggak ada, paham semuanya LST? Sepertinya paham Bang. Apa gimana Zilan? Paham Bang. Oke, good. Yang lain gimana? Cukup paham. Oke, good ya. Lanjut, kita ke sekarang TST, transgresi. Nah, di transgresi itu adalah kalau kita bisa bilang ya, itu zona transisi ketika ada proses pengendapan. Nih ya, di sini TST. Ada proses pengendapan di mana zat tadi tertransportasi dari bibir pantai ya. Ini kan bibir pantai ya, bibir pantai. Lalu dia mengalami transportasi pergerakan dari bibir pantai menuju ke bawah permukaan atau menuju ke bawah pantai, sehingga di sini biasanya transgresi sistem track ini merupakan zona transisi dari LST ke HST, dan dia itu biasanya cenderung lebih miring ya, jadi cenderung lebih memiliki kemiringan yang lebih tinggi dibandingkan LST sama HST. Dan biasanya dia mempunyai batas sekuen itu atasnya HST, bawahnya LST. Jadi ketika kalian bertemu dengan suatu interpretasi sistem track, kalian udah tahu, makanya lebih enak menentukan itu antara LST dan HST. Karena kalau kalian udah tahu nih, oh atasnya HST, bawahnya LST, artinya di tengah-tengah ini merupakan sistem track TST atau transgresi. Di mana proses transgresi ini biasanya, benar kata Zilan tadi, itu dipengaruhi oleh backstepping sekuen atau sekuen belakang. Jadi dia dipengaruhi oleh sekuen belakangnya HST dan sekuen belakangnya dari LST. Kayak gitu. Yang transgresi biasanya itu terjadi di zona fasies yang
tengah-tengah ya pengendapannya. Jadi kalau LST udah di bawah di dalam, jangka waktunya juga udah lama, dia juga berada dalam kurun waktu yang lama pengendapannya. Tapi kalau transgresi itu kayak middle ya, tengah-tengah. Jadi dia lama banget juga enggak, tapi sebentar juga enggak proses pengendapannya. Karena dia berada di posisi zona transgresi, zona pergerakan yang dimana nanti air lautnya ketika turun dia jadi ngikutin arah air laut, muka air laut, begitupun ketika naik. Jadi biasanya TST ini zona middle ya, jadi nggak terlalu lama dan nggak terlalu tua. Biasanya dipengaruhi sama muka air laut. Tiga-tiganya ini sebenarnya dipengaruhi sama muka air laut ya. Jadi ketika kalian bertemu pembahasan tentang season track, itu berpengaruh besar dengan bagaimana cenderungnya naik turun muka air laut. Itu untuk sistem track dan itu juga untuk TST. Untuk TST ada yang mau ditanyain? Tidak, Bang. Oke, aman ya. Nanti saya tanya ke kalian ya kalau misal kalian aman-aman semua ini. Oke, lanjut. Kita ke HST. HST itu zona atas ya, high stand. Benar tadi juga kata temannya Excel, kalau ini merupakan kebalikan dari LST. Jadi ketika LST terendapkan dengan muka air laut sedang tinggi, tapi HST ini sangat rendah. Jadi kalau kalian lihat dari gambar model ini, HST itu berada di atas ketika ini kan masih bibir pantai ya, bibir pantai. Maksudnya daerah pantai yang belum turun ke marine ya. Ketika itu air muka lautnya turun ke bawah, udah mau menuju ke basin floor. Nah, proses yang ada di antara bibir pantai atau perbatasan pantai dengan marine atau laut dalam tadi, itulah adanya proses HST, High Stand System Track. Ini kalian bisa lihat ya, jadi ketika HST biasanya itu terjadi tadi pertama di proses yang airnya cenderung masih tidak dalam ya, masih dalam cenderung yang kurang karena dia berada di posisi pasti atas. Lalu kedua, kurun waktu pengendapannya masih lama karena tadi dia merupakan transportasi awal, jadi pas awal banget zat atau batuan atau sedimen itu tertransportasi, awal sekali dia akan mengalami proses HST, jadi sehingga ketika kalian menemukan suatu sistem track yang menunjukkan ciri-ciri berada pada bagian atas dan belum masuk ke dalam marine, itu adalah high stand system track. Di sini biasanya tadi benar kata Abbas juga ada proses agradasi, jadi kalian akan ketemu proses retrogradasi, progradasi, sama agradasi, yang dimana itu mempengaruhi jumlah sedimen supply dan asupan sedimen. Atau ya sedimen supply SS sama ya asupan sedimen, benar. Jadi ada sedimen supply sama asupan sedimen. Biasanya itu HST ini diendapkan dengan umur yang paling muda, jadi dia pasti paling akhir datangnya. Ada yang tahu kenapa HST itu paling muda dan paling akhir? Tadi udah saya spill sih ceritanya kenapa dia paling akhir dan paling muda. Ada yang bisa jelasin ulang? Silakan. Ada yang mau jelasin? Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Nggak ada yang jelasin, oke. Saya tunjuk random ya, yang saya hafal namanya aja. Silakan jawab Dea. HST tadi gimana, kenapa dia jadi pengendapan paling muda dan dia itu masih di awal-awal. Silakan dijelasin kenapa hal itu terjadi dan kenapa HST disebut kayak gitu. Halo? Halo, suara saya masuk nggak? Yang lain, konfirmasi dong. Masuk, Bang. Masuk, Bang. Oke, Dea nggak ada ya. Oke, jangan lupa catat Butet. Oke, jawab lagi. Kita lihat dari nama aja. Habib Tofah, silakan jawab tadi pertanyaan saya. Tofah. Oke, nggak ada juga. Oke, lihat aja nilainya ya. Saya 0 nih les kalian. Brian? Ada, Bang. Oke, silakan jawab Brian. Kenapa dia disebut paling muda dan juga paling awal, paling akhir terbentuk kan? Ya. Secara kalau pikiran saya, Bang, tapi nggak tahu benar atau enggak. Jadi dia itu kan dia tuh supply sedimennya datang paling akhir, yang lain kan udah terbentuk duluan kan. Tapi iya benar. Tapi akomodasinya itu atau ruang untuk pengendapannya itu
masih luas. Nah, jadi dia itu setelah yang lapisan bawahnya udah kebentuk, yang low season track-nya udah terbentuk, dia baru kebentuk di mana suplai sedimennya itu banyak dan muka air lautnya tuh makin kecil gitu. Apa sih? eh muka air lautnya tuh menurun gitu karena suplai sedimennya lebih banyak daripada akomodasinya. Jadi itu baru kebentuk paling muda terbang jadi bingung sendiri. Paling muda tapi paling akhir kebentuk juga gitu. Oke, makasih Brian jawabannya. Jawabannya itu sebenarnya konsepnya benar ya. Jadi Brian itu menjelaskan konseptualnya secara baik. Jadi sudah cukup benar. Cuman mungkin memang tadi penggunaan kosakata yang membuat jadi bingung sendiri itu is okay. Tapi yang penting konsepnya dia paham bahwasanya HST itu adalah proses yang paling akhir karena supply sedimen itu berada datang paling akhir dengan sedimentasinya, transportasi sedimennya paling lama. Maksudnya paling lama itu dalam artian dia paling akhir datang ya, bukan paling lama terendapkan. Jadi proses supply sedimen itu paling lama sehingga hal ini menunjukkan penumpukan sedimen itu di lapisan atas atau dengan kurun waktu yang sebentar tadi menunjukkan ruang supply yang masih banyak sehingga accommodation supply-nya itu masih punya ruang yang besar namun sedimen supply-nya sudah sedikit. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan untuk three track model atau HST, TST dan HST, TST, LST nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bakal jelasin singkat aja yang falling state system track. Kalau kalian penasaran, ini tuh FSST itu adalah suatu track gantung ya, track bahasanya bilang track jatuh gitu. Jadi bentuk kemiringannya paling jatuh di antara teman-temannya. Kalau tadi kalian tahu biasanya transgresi itu yang paling miring, tapi kalau FSST itu lebih miring lagi. Jadi falling state system track ini itu kayak track yang gantung ya. Jadi dia tuh track yang mungkin terbentuk atas sebenarnya gini, update-nya sistem track itu dikarenakan adanya bagian kosong nih di antara transgresi sama LST dan banyak kemungkinan atau banyak interpreter itu bilang kayak ini bukan LST, ini bukan TST, jadi dimunculkanlah atau diupdate ketika itu di sini dilihatkan bahwasanya ada FSST atau falling state, jadi jatuh ya, sistem track yang jatuh gitu, sehingga ini pembaruan aja dari track model. Oke, kita lanjut. Ini saya mulai akan entire lagi slideshow. Ini udah kelihatan ya slideshow-nya. Oke, jadi water depth and coastal line position di sini itu kedalaman air dan posisi muka air laut ya. Di sini tadi yang kita bahas transgresi itu ini AS itu accommodation supply lebih besar dari sedimen supply. Jadi space-nya accommodation supply itu lebih besar dibanding supply sedimennya. Itu adalah proses transgresi yang dijadikan itu proses transgresi yang menjadi suatu prosesnya itu retrogradasi. Jadi kalau tadi kalian ketemu proses progradasi, retro sama agro, itu retrogradasi itu berkaitan sama transgresi ya. Ini kayak kunci kalian ketika melakukan interpretasi. Jadi ketika kalian bertemu dengan suatu accommodation supply yang lebih besar dibanding sedimen supply-nya, itu merupakan suatu proses transgresi yang akan menimbulkan proses retrogradasi. Kalau yang kedua itu ketika accommodation supply lebih kecil dari sedimen supply. Itu proses regresi yang akan menimbulkan proses progradasi. Nanti kalian tahu nih, kalau retro itu berhubungan sama track siapa, pro sama siapa, agra sama siapa. Dan yang terakhir itu ketika accommodation supply-nya sama dengan sedimen supply, itu jadinya constant shoreline. Itu proses agradasi. Kan transgresi, regresi sama constant shoreline. Permukaan, transgresi penurunan, regresi penurunan, transgresi kenaikan atau perpindahan, konstan itu yang tetap. Jadi ini kunci kalian ketika bertemu suatu sistem track yang kalian udah lihat, ternyata bang accommodation supply-nya lebih besar dari sedimen supply. Terus accommodation supply-nya lebih kecil dan sama dengan. Itu kalian tahu dan bisa menebak itu sistem track siapa jadinya. Oke, next. Nah, how sediment deposition respond to ketika falling to the sea level atau LST, kalian bisa lihat ya, ini posisi Nah, sea level kurva ini kurva dari air laut ya. Kalian bisa lihat posisi LST itu berada di bawah. Nah, low stand, jadi lihat nih ya, falling of the sea to the level. Jadi pertama kali jatuhnya sea level itu berada pada
proses LST. Jadi sediment depositionnya itu kalau kalian lihat dari respon secara kurva air laut, ini proses ini, lalu low stand of sea level. Jadi kelihatan ya, di sini pertama dia masih berada di middle ya, nggak tahu. Jadi proses jatuh pertamanya sedimen tadi itu berada di posisi yang middle dulu, nggak tahu di low atau di high. Bergerak. Lalu di sini lihat dia berpindah ke kurva yang low stand karena dia akan masuk ke proses sistem tracknya LST. Diikuti dengan transgresi. Jadi transgresi itu middle ya, benar yang tadi kita jelasin bahwa ketika middle of sistem track antara LST dan juga HST itu transgresi. Jadi ketika dilihat dalam kurva air laut itu kelihatan bahwasanya dia berada di tengah, sama kayak ketika jatuhnya pertama kali sedimen ya tadi. Lalu ini high stand udah berada di posisi tinggi ya, kurva di posisi yang high. Oke, sampai yang di sini aman ya, nggak ada pertanyaan ya. Jadi gimana respon sedimen deposisinya tadi? Deposisi sedimennya udah tahu. Ada yang bertanya dulu? Nggak ada? Bang, saya mau nanya yang di slide sebelumnya tadi, yang AS sama SS. SS kan itu sedimen supply, yang AS-nya tadi apa, Bang? Accommodation supply. Oh, oke, thank you, Bang. Oke, ada lagi yang bertanyain? Di slide selanjutnya Bang. Yang ini? Ya, kan ini kan sea level ya Bang, berarti ketinggian muka air lautnya ya Bang? Iya, ketinggian muka air laut atau kedalaman air laut bisa. Kenapa waktu di low system track ini sebenarnya waktu prosesnya itu kan Bang, ruangannya misalnya kosong nih, nggak ada apa-apa, masih air semua. Nah itu kan misalnya kondisinya low. Terus waktu keisi sama sedimen supply kan harusnya jadi naik Bang. Kenapa nggak? Oh, iya, paham. Saya jadi bingung di situnya Bang. Oke, good. Nah, proses pertama itu kan ini gimana sih respon posisinya sedimen, proses deposisinya sedimen itu gimana sih responnya ketika di dalam air laut atau muka air laut atau kedalaman air laut. Nah, yang pertama kan ini falling of the sea level. Jadi ketika jatuhnya sedimen tersebut ke dalam air laut, itu kan akan menuju ke proses pertama LST. Ingat ya, LST itu berada pada kedalaman atau jadi dia di bagian paling dalam, terus waktunya masih lama, dan ingat low stand system track. Artinya proses yang dilakukan dari LST itu lama ya, jadi dia low, lambat, jadi tenang. Kalian tahu kan, semakin di bawah permukaan, saya rasa mungkin semakin tenang ya air laut itu. Asalnya gini, gimana ya konsepnya gini, semakin ke dalam maka permukaan air laut itu kan makin akan melihatkan proses yang lebih tenang sehingga prosesnya lebih lambat. Jadi jatuhnya sedimen atau proses deposisinya itu makin tenang sehingga pengendapan itu terjadi dengan kurun waktu yang lebih lama tapi cenderung lebih baik ya, karena dia udah pelan. Jadi kayak yang butir-butir kasar tetap berada pada teman-temannya, butir halus tetap berada pada teman-temannya, karena dengan arus yang lambat, dengan arus yang tenang, low tadi, jadinya dia posisi deposisi atau pengendapannya jadi lebih baik, dan sehingga menghasilkan sebuah sistem track atau menghasilkan sebuah lapisan yang biasanya itu kecenderungannya sudah maksimal ya, sudah berada pada tingkat yang kualitas paling baik. Nah, tadi pertanyaannya itu, kenapa kok kan nambah, kenapa bukan jadi high, tapi kenapa jadi low? Nih, ingat ya, kan low stand system track itu berada di bawah dengan biasanya itu di basin floor, di bawah ya, di basin floor atau di dekat sama dasar laut. Nih, ketika jatuhnya proses sedimen tadi, dari kurva ini terlihat bahwasanya dia belum tahu nih, saya nggak tahu nih mau nambah kemana lah, bahasa kita ya, mau nambah ke kanan atau ke kiri. Nah, ketika ada pertambahan proses itu dengan waktu yang kurun waktu lama, kan dia makin mendatar ya, makin ngejauh gitu loh. Gini, gimana ya gambarnya? Gini, ketika proses sedimen supply-nya tadi turun, kan udah ke basin ya, ke dasar laut. Dasar laut kan datar ya, nggak ada dasar laut yang tiba-tiba gajlukan jadi kayak gunung, nggak ada kayaknya ya. Nah, itu kan jadinya dia rata ya, karena kan prosesnya lama, tenang, proses yang arus yang tenang dengan kedalaman yang sudah dalam juga, kurun waktu yang lama, jadi kan dia terus bertambah, itu menjalar gitu ya. Menjalar itu kayak lurus terus ke bawah dan semakin menjauhi dan makin menuju basin. Nah, ketika di basin itu kan berada pada posisi bawah ya, low stand. Jadi dia itu kuncinya adalah kata low, itu proses yang lama, kurun waktu yang lama, dan pengendapan yang tenang, dengan bentuk nantinya dia jadinya di bawah, di kedalaman paling bawah. Jadi dia ngikutin basin.
Makanya dia masuknya ke low, bukan ke high. Kalau high kan artinya dia harus naik ke atas hingga proses itu mendekati bibir pantai. Kayak gitu ceritanya. Gimana? Apakah sudah bisa ditangkap penjelasan itu? Mengerti Bang. Oke, good. Ada lagi mau ditanyain? Nggak ada? Oke, tadi udah nyampe TST, dan ini HST. Dah, yang di sea level kurva atau kurva sea level, ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini stratigrafi sekuennya. Lihatin ya, ini gambar ini kalian bisa lihat bagaimana dia menggambarkan, merepresentasi bagaimana geologi cross section dari self, dari permukaan bibir pantai, dari bibir pantai ya ke basin floor, ke dasar permukaan. Ini ya yang warna kuning nih. Kuning ini itu kita anggap suatu zat sedimen yang akan tertransportasi. Ini ada tinggian ya, kayak pegunungan. Lalu ini ada cuaca juga pengaruhnya, ada hujan, ada panas, dan juga ini bibir pantai dan muka air laut yang pastinya. Kita jalankan. Nih, slope kemiringan, kalian tahu kan pasti kalau dari bibir pantai ke bawah, makin menjauhi bibir pantai itu makin dalam ya, dan makin miring ke bawah gitu ya. Oke, ini constant subsidence, jadi eustasi, kalian pernah belajar tentang eustasi kalau nggak salah ya. Kalau salah minggu lalu, minggu sebelumnya eustasi nih. Jadi itu ketika eustasi itu naik turunnya air laut ya. Moving up, moving down dari si air laut itu, sehingga subsidence atau batas yang coklat, tanah-tanah ini tuh bisa aja ikut menurun ataupun ikut naik ketika proses turun turun naiknya muka air laut. Contohnya gini, ketika air laut ini berada di sini, sekarang si subsidence-nya atau si tanah ini kan kurang lebih sejajar atau bahkan tertutup nih ya. Tapi ketika mungkin lagi kemarau nih ya, cuacanya lagi panas, jadi air lautnya turun, otomatis si subsidence ini atau si tanah ini kan ada di atas air kan, gitu. Itulah konstan eustasi. Eustasi itu kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita mau mulai ke si LST, proses LST nih ya. Erosion, jadi ada erosi, ada banyaknya zat-zat yang tererosi di permukaan. Ini kayaknya habis baterai laptop nanti ya. Terus sedimen ini akan fokus turun mengikuti kemiringan tadi dan berada di basin floor atau di kedalaman air laut, atau di basin tuh apa sih namanya tadi ya Allah, basin ya Allah, lupa bahasa Indonesia ya, itu maaf ya lupa. Nah, jadi dia tadinya turun ke bawah dan terendapkan di basin, di bagian paling bawah dari si lautan tadi, karena dia udah, kalau kalian perhatiin ya, turunnya mengikuti kemiringan karena ada proses erosi, menurun mengikuti kemiringan, jadi dia turun itu secara alami ya, mengikuti kemiringan, dan dia akhirnya di dasar laut. Nah, begitupun seterusnya, dan dia akan menambah sehingga membentuk seperti ini nih, membentuk lapisan-lapisan. Nah, ini tuh kan kadang ada beberapa zat atau sedimen supply yang tertransportasi tadi itu tidak sama. Jadi mereka tidak berada pada ukuran butirnya nggak sama atau jenisnya nggak sama, sehingga dia memilih accommodation space atau tempat lain, sehingga makanya ini ada penumpukan yang tadinya harusnya mungkin pikiran kalian, oh yaudah bang kalau turun semua ke sini, enggak, tapi ternyata dia ada yang terhenti di sini karena mungkin butir yang kuning oranye ini lebih besar dibanding yang kuning, jadi accommodation space yang dia pilih itu lebih dekat di atas kayak gitu. Nah, penumpukan dengan adanya kemiringan juga, jadi kan nih slope pan, sediment are building up across the slope, jadi dia terbentuk karenanya ada kemiringan dan cross ya, persilangan. Begitupun penumpukan. Nah, akan muncul dua sekuen, ada downlap sama onlap. Ini biasanya di batas antara sekuen bawah dan sekuen atas, kayak kita belajar kemarin di minggu lalu. Lalu di sini akan ada low stand wedge. Low stand wedge itu LSW atau downlapping, proses penurunan, tapi dia landai, penurunan yang lebih landai, gitu. Lanjut, nah ini adalah sedimen agradasi. Jadi di sini proses sedimen itu akan terjadi proses agradasi terus menerus dalam waktu yang kurun waktu lebih lama dan akan menebal, dan itulah yang menyebabkan jadinya nanti LST tadi. Nah itu akan naik. Nah sekarang kan udah penuh nih ya, udah penuh bagian LST-nya, udah penuh. Lalu dia akan mulai mengisi bagian selanjutnya. Karena di sana itu lihat ya, muka air lautnya turun. Nih, kalau kalian perhatiin ya, ini muka air lautnya segini. Nah, muka air lautnya sekarang naik ke atas, dan ini akan menimbulkan proses baru, yaitu
condensation sequence atau condensation sequence ini atau CS itu adalah batas antara LST dengan sistem track selanjutnya. Jadi dia itu timbul atas transportasi sedimen yang membatasi. Karena tadi kalau kalian perhatiin air laut itu naik turun ya. Jadi kayak bentukan si display ini atau animasi ini tuh menunjukkan bahwa pengaruh air lautnya juga ada gitu. Nah, di sini maksimum flooding surface atau batas maksimum dari permukaan si condensation tadi itu biasanya batas deposisi ya ketika proses LST-nya berada. Jadi kalau kalian perhatiin juga nih, kalian bisa perhatiin animasi ini tuh sampai ke sea level-nya juga ya, ke kurva sea level. Nah, mulai masuk sekarang kita ke high extent ya, high system track. Jadi ketika tadi udah ada maximum flooding surface, udah ada condensation atau kayak CS tadi, ini air lautnya udah makin naik ya, lihat nih. Air lautnya makin naik, udah mendekati sama si gunung tadi. Jadi subsidennya udah tertutup banget ini secara sempurna. Tapi tertutup secara sempurna dalam artian kalau si sistem track HST itu masih berada di dekat si permukaan. Lihat ya, masih di dekat permukaan. Jadi kurun waktu air lautnya itu nggak setinggi si LST tadi. Oke, ini HST. Nah, kalau kalian perhatiin ini garis pantai menuju basin. Jadi regresi itu ketika garis pantai menuju basin ya. Lalu di saat force regression itu di saat normal regression akan ada sedimen influx besar. Ini berartikan bahwasanya ketika ada proses regresi yang normal itu sedimen influxnya itu akan lebih besar dibanding yang force atau yang ada gayanya gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini dari yang penjelasan animasi ini? Ada yang mau ditanyain? Ya, boleh. Oke, jadi gini, ketika proses ini telah selesai, jadi istilahnya tuh, ini kan prosesnya sebenarnya dibilang selesai dalam artian selesai finish banget enggak, dibilang nggak selesai juga enggak gitu. Jadi karena kan kalau misalnya dia kan suatu zat sedimen tadi kan bakal terus tertransportasi dari bibir pantai menuju ke bawah dan seterusnya. Jadi kayak proses ini sebenarnya proses yang terjadi terus menerus ya. Cuman memang dalam artian selesai itu kita udah bisa melihat oh ini LST ini HST gitu. Kalau secara umum ketika yang tadi kalau ada kalian perhatian ada MFS, ada maximum flooding surface, itu tuh adalah batas gini. Jadi maximum flooding surface itu biasanya ditutupi gini. Gimana ya nyebutnya? Ketika proses LST telah selesai, MFS itu akan datang. MS itu adalah zat sedimen atau sedimen yang sudah terendapkan. Jadi dia tuh kayak batas yang biasanya umurnya tuh udah tua. Jadi gini, LST itu lebih lama tadi prosesnya ya. Jadi saya pelan-pelan aja. LST itu lebih lama sehingga bagian atasnya itu akan terendapkan secara maksimum dan dia akan menutupi si LST itu sendiri. Jadi kalau kamu nanya HST itu bakal tergabung ke LST atau enggak, ya jawabannya enggak. Karena nanti dia bakal menumpuk terus gitu loh, menumpuk di bagiannya sendiri. Ingat ya, accommodation supply sama sedimen supply itu berpengaruh. Ketika proses accommodation supply, ketika accommodation space dan accommodation supply-nya itu lebih besar, dia bakal menempati posisi itu dan akan menjadi sistem track sendiri. Jadi gini, LST sama HST itu nggak akan, kalau kamu udah oh bang di bawah itu LST, ya udah dia bakal LST aja gitu loh, nggak bakal tiba-tiba oh bang tiba-tiba berubah deh jadi HST. Ingat, nggak akan ada kejadian kayak gitu. Jadi HST bakal tetap pada posisinya sendiri, pada space-nya sendiri, pada tempatnya sendiri. Begitupun LST. Jadi mereka nggak bakal saling ganggu karena mereka punya batas sendiri, batas dari si sistem track tersebut. Jadi kalian nggak akan bingung ketika ada proses lain gitu lah. Ntar ada pesawat ya. Nah, makanya tadi diperhatiin ketika ada condensation sequence, ada MFS, itu tuh batas yang menunjukkan bahwasanya daerah tersebut udah tertutup. Istilahnya kayak penutup lah, kayak tudung mereka tuh ya. Kayak tudung di mana oh yaudah teman-teman yang sedimen supply-nya dari HST tadi nggak akan masuk ke LST gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketika menemui proses kayak gini.
Jadi ingat ya, biasanya itu sistem track ini pengaruhnya sama air laut. Jadi kalau turun, kalau kalian bayangin aja ya, bayangin ketika air lautnya turun tadi yang di atas ini nih, HST yang ini, tuh. Ini kan sekarang jadinya di atas banget ya, karena air lautnya lagi di bawah nih. Nah, itu kan kalau kalian pikir-pikir, emang ini masih HST bang, karena udah gini-gini udah turun segala macam. Nah, hal itu tuh kan berpengaruh ketika air lautnya pasang lagi, dia menjadi proses HST. Dan yang berada pada bibir pantai atau subsidence itu akan tertransportasi juga ya. Jadi transportasi itu nggak selalu melulu sama air ya, bisa aja sama angin, butir-butiran kecil itu akan terbang terbawa angin sehingga akan turun ke bawah. Dan biasanya proses HST itu berjalan cepat ya, karena kan di bibir pantai tadi ya, bibir pantai airnya maju, mundur, ditarik, maju, mundur, ditarik lagi. Jadi kan dia membawa sedimennya itu sendiri secara cepat karena kan bibir pantai itu kan ombaknya ke pantai, mundur lagi dan seterusnya. Kayak gitu. Ada lagi atau udah cukup penjelasannya atau masih kurang? Oke. Ada lagi mau ditanyain dari kalian? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita ke ini ya, modul. Nah, di modul latihan kan cuma 2, jadi LS-nya tuh yang soal 1, LA-nya soal 2 aja. Jadi satu-satu aja. Di LS kalian akan ngerjain yang latihan nomor 1, di LA kalian mengerjakan latihan nomor 2. Tapi saya minta, ya kami minta, saya dan Butet minta itu kerjainnya adalah kalian kerjain itu bukan hanya menentukan sistem track ya, tapi dari modul 2. Jadi, silakan kerjakan ini itu berdasarkan modul 2 hingga 5. Jadi kalian tentuin dulu kontinuitasnya, tentuin amplitudonya, tentuin frekuensi atau spacingnya. Lalu yang kedua, kalian tentuin ada DHI atau enggak, ada noise atau enggak di sini. Kalian tentuin itu. Yang ketiga, kalian tentuin, oh batas sekuen dari kalian membagi tadi itu gimana, kan ini pasti kan kalian bagi itu sebagai dibagi beberapa lapisan menurut kita kemarin ya, cara kita ngeinterpretasi. Jadi dibagi, oh ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 misal gitu. Nah, kalian bagi itu per lapisan, otomatis kan akan mendetek per lapisan juga. Jadi lapisan 1 itu kontinuitasnya gimana, amplitudonya gimana, spacingnya gimana. Terus ada DHI nggak di yang lapisan pertama tadi. Terus yang ketiganya batas sekuennya on lap, top lap, rumus ABC-nya ya. Rumus ABC-nya itu gimana. Baru terakhir dari kalian tahu semua isinya itu, kalian baru bisa nentuin itu sistem track apa di lapisan tersebut. Kayak gitu. Paham? Ada yang mau ditanyain? Paham? Ada yang mau ditanyain? Paham, Bang, jelas. Oke, paham ya. Nah, kalau udah paham, saya akan menanyakan yang sudah saya jelaskan tadi. Karena saya nggak yakin ketika online kayak gini, kalian merhatiin. Orang kalian aja kalau offline aja belum tentu merhatiin, apalagi online ya. Jadi saya akan minta beberapa orang, ya. Saya akan tunjuk random. Tapi kalau ada yang mau membantu kayak, oh temannya nggak bisa jawab, dia mau bantu, silakan langsung resen aja. Saya mau silakan ulangi cerita yang ini aja ya, ceritanya si kurva level air laut. Jadi kurva level air laut ini kan ada 4 tadi, ada falling of the sea to LST, terus ke LST-nya, TST sama HST. Silakan diceritain bagaimana sih how sediment deposition respond gitu. Silakan diceritain. Saya tunjuk dulu, kalau memang dia nggak bisa silakan temennya ada yang lain mau jawab silakan. Saya mau yang kemarin nggak bawa cover. Silakan Boy. Yang falling, boleh slide-nya nggak bang? Ya, kamu ceritain empat-empatnya ya Boy, bukan cuma satu nih, empat-empatnya kayak gini. Satu aja lah bang. Enggak, empat-empatnya. Falling of the sea level dulu ya. Itu ya, yang ini falling dulu. Awal sedimennya jatuh ke basin, terus terendapkan. Emang iya udah terendapkan? Nggak tahu sih. Pokoknya falling sea level itu tadi awal mula sedimennya jatuh ke basin floor. Terus LST low stand-nya itu kan dia bisa pergerakannya ke kiri atau ke kanan. Jadi LST itu sedimennya jatuh lagi, tapi dia ketika permukaan air lautnya naik. Kemudian kalau LST itu terendapkannya secara perlahan-lahan sehingga bentuk sedimentasinya itu lebih sempurna dari HST ataupun nanti TST. Kemudian transgresif itu
bagian di middle antara LST sama HST. Jadi dia itu mengisi ruang di antara LST sama HST. Dan terakhir itu ada HST, high extend. Ketika high extend itu terjadi paling lama, paling akhir dan paling atas. Kenapa paling akhir? Karena supply sedimennya itu paling lama datang. Maksudnya di sini karena kan LST sama TST udah keisi duluan, sementara HST baru datang duluan sedimennya, jadi terisi paling akhir. Kemudian paling atas juga karena sedimennya itu kan datang dari bibir pantai, sementara LST sama TST sudah terisi kan, jadi HST-nya tuh terisi di atas LST sama TST. Gitu. Oke, makasih Boy atas jawabannya. Good. Merhatiin artinya. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Saya mau nanyain dikit aja ini. Tadi saya jelasin di sini di stratigraphic sequence di model ini ada MFS sama CS, maximum flooding surface sama coordinate sequence. Silakan dijawab apa itu. Jadi dua hal itu apa? Saya mau yang jawab yang jarang-jarang ya, yang jarang-jarang aktif di kelas ini. Siapa ya yang jarang-jarang aktif di kelas ini? Coba, Gom, silakan jawab coba. Pertanyaannya tadi apa, Bang? Pertanyaannya itu, kan saya tadi jelasin tuh di gambar PPT yang ini ada kalimat atau ada proses namanya MFS sama CS. Maximum Flooding Surface sama Coordinate Sequence. Itu apa? Kurang paham tadi saya, Bang. Oke. Ted, jangan lupa ya, Ted. Dicatat lagi. Oke. Ada yang mau bantu? Gom, temannya? Saya mau bantu sedikit, Bang. Boleh, Amel? Nggak bantu di bagian CS-nya doang. Mungkin yang tadi saya tangkap Abang bilang CS itu timbul karena ada transformasi sedimen yang membatasi. Gimana, Mel? Coba ulangin, Mel. Condensation sequence itu atau CS itu timbul karena adanya transformasi sedimen yang membatasi. Jadi dia di atas itu. Oke. Ya itu doang yang saya tangkap, Bang. Oke. Ada lagi yang mau bantuin itu condensation sequence kalau yang MFS. Nih, di sini nih kelihatan nih ya. Kalian tuh bisa menebak kira-kira kenapa hal ini terjadi. MFS ada yang mau jawab? Kalau nggak ada saya tunjuk lagi ya. Padil. MFS itu kalau nggak salah batas antara TST sama HST ya Bang tadi. Salah, bukan batas itu. Coba dibenerin kalimatnya. Batasnya benar, tapi bukan batas dari dua track itu. Izin menjawab, Bang. Ya, silakan Runggu, boleh. Kalau setahu saya tuh MFS itu batas sea level yang paling tinggi gitu, permukaannya paling tinggi. Dan jadi pengendapan sedimennya terjadi pas permukaan air laut paling tinggi gitu, Bang. Oke, good. Ya, jadi jawabannya tuh sebenarnya tadi konsep-konsep yang kalian jelasin itu benar ya, kayak Fadil kalau bilang MFS itu. Kalau tadi yang CS condensation sequence itu benar ya, batas. Dari Amel tadi benar jawabannya. Kalau yang Fadil itu bilang batas sebenarnya benar ya, batas, tapi benar diperbaiki oleh Runggu. Runggu bilang kalau itu adalah ketika batas atas air laut ketika maksimum ya, itu benar. Oke, itu aja untuk penjelasannya. Untuk LS ada yang mau ditanyain dulu sebelum ke post test. Kalian akan post test, silakan siapin kertas, tulis nama, nanti di scan kumpul ke GCR ya. Oke, ada yang bertanyain LS apa? Apa? Ya. Oh, pertanyaan yang bagus. Ya, pertanyaan Probo itu benar. Jadi ketika air laut itu naik turun lagi, kemungkinan ada proses itu ya ada lagi. Contoh nih udah stop nih di HST.
Tahu nanti kebesokannya atau mungkin kita nggak ada yang tahu ya, who knows, air lautnya makin naik atau makin turun, tiba-tiba dia mengendap lagi. Itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya bisa menumpuk terus-terusan, kayak HST tumpuk lagi, LST tumpuk lagi, HST itu bisa. Jadi sebenarnya konsep dasar dari sistem track itu berpengaruh besar oleh si muka air laut. Muka air laut itu akan menumpuk sebuah sistem atau sedimen yang akan berubah jadi sistem track tadi. Jadi jawabannya untuk Probo pertanyaan itu ada dan bisa terjadi lagi. Jadi bisa ada penumpukan sistem track karena pengaruh muka air laut itu. Gimana, Probo? Oke. Dah, jangan lupa siapin kertas teman-teman. Silakan on cam kembali karena saya akan silakan on cam semuanya ya, wajib on cam. Kalau nggak on cam saya anggap post testnya 0. Baru nanti kita jelasin LS-nya lagi. Silakan on cam. Soalnya akan dibacain nama Kabutet. Silakan kalian tulis soalnya. Lalu nanti kalian scan, kalian kirim ke GCR. Nanti saya buat assignment-nya di GCR. Silakan Ted. Oke, Dimas. Udah siap? Post test? Nomor 1 ya. Jelaskan yang kalian ketahui tentang modul 1 sampai 5. Udah? Nomor 2, gambarkan flowchart pengerjaan praktikum dari modul 1 sampai 5. Gimana Kak? Boleh tolong diulangi? Gambarkan flowchart pengerjaan praktikum dari modul 1 sampai 5. Udah kan? Waktu pengerjaan 10 menit karena ini cuma 2 soal. Yang nomor 2 kalau benar langsung 100. Oke, selamat mengerjakan. Hafiz mana nggak on cam, Dito nggak on cam, Hilal, Salmon pakai on cam pakai HP ya? Mana nih?
Oh ya ada, oke Salmon. Hafiz, Dito, saya nolin ya. Ini yang belum ngumpul TP nggak mau ngumpul ya? Yang Nol nggak aja belum, nggak sih nolnya? Bang, saya jelek. yang belum ngumpul TP, ngumpul LA modul 1 sampai berapapun yang tidak diterima, silakan pikirin ya. Siapa tahu ISR-nya mengulang. Padahal saya dikasih keringanan loh, sampai sekarang nggak dikumpul-kumpul.
Oke, 1 menit lagi ya. Silakan di-submit daripada nggak sama sekali, daripada 0, mending di-submit. Bang izin offline ya bang buat scan. Ya, silakan. Enggak, PDF. PDF. Oke, udah ya, udah selesai post testnya. Silakan, ada yang masih belum submit, silakan submit ya. Itu nggak ditutup, jadi ketahuan terlambat atau nggak aja sih. Oke, ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman yang lain? Udah ngumpul semua post test, siapa yang belum? Ada yang masih terkendala submit?
Udah semua? Saya Bang belum Bang. Ya, silakan submit Brian. Belum Bang, sabar Bang. Masih ngelek Bang, lagi upload tapi nggak muter-muter nge-frame HP-nya. Ya, cepat-cepat upload lah. Saya tunggu sampai 2:20. Habis itu saya tutup. Bang, punya saya kebalik Bang, halamannya itu dibenerin apa nggak usah? Aduh, kebalik. Oh, jadi kayak halaman 1 jadi 2, 2 jadi 1 ya? Iya, Ya udah nggak apa-apa. Tapi ada nomor kan? ada nomor jawabannya ada. Ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Oke, thank you Bang. Yang saya juga Bang. Ah, ngikut-ngikut baik bocah. Padil. Buru-buru Bang. Buru-buru juga, kamu itu masih terlambat, Padil. Oke, yang lain. Ini banyak banget yang terlambat. Nggak tepat di 2:16, ya udahlah ya. Hanya 1 orang yang tepat waktu. Benar-benar cuma 1 orang yang tepat waktu. Nolin aja. 0. Semangat. Oke, masih ada yang belum? Biar kita bisa bahas LA, LS, dan informasi-informasi lainnya. Notif saja nggak bisa habis ini gara-gara LA ini telat. Oke. Udah ya. Firna ya kenapa? Enggak, Kak. Pencet. Nah, kan. Udah nembak saya ini. Oke. Joshua udah ngumpul? Udah Bang. Oke, good. Nanya aja. Oke. Siapa tadi yang belum? Dito udah? Gimana Dito? Udah? Bang, nge-lag Bang. Ngirimnya lewat PC aja boleh nggak Bang? Astagfirullahaladzim. Enak banget ya. Kirim ke Kabutet ya coba ya. Tapi tetap usahain kirim ke Dimas. Bang, minta tolong dong Bang, masukin grup Bang. HP saya kan kemarin hilang Bang, ganti nomor. Aduh. Ya udah nanti minta temennya sih Bang Abbas. Dimas. Bang, ini Bang, HP-nya Bang, kagak buka-buka Bang, panas bet sumpah. Bang, link grupnya itu kadaluarsa Bang. Kayak mana mintanya? Ya gua kasih Ya lagi Allah, Bang. Nanti HP udah kentang ini Bang. Mau muter-muter tuh. Worthless Nggak kalian. mau ke-upload. Ya udah. Amel kenapa tadi Mel? Bang, masih download ini Bang, cam scanner, PDF di HP nggak bisa. Nah, ya udah kumpul lah Sabar ya pokoknya. Bang. Ya, kumpul lah. Ini karena modul terakhir ya. Jadi kumpul lah. Dan ini kalau saya lihat jamnya aja. Tetap saya nilai sama Butet. Oke. Gak usah ketawa-tawa Habib Mustafa. Mau TikTok kan dia? Oke. Nah, sambil nunggu teman-temannya, saya akan menyampaikan informasi-informasi. Yang pertama untuk LS yang tadi ya. Jadi LS itu kalian kerjain yang di modul yang udah dikirim di GCR yang nomor 1 aja. Itu tadi udah saya jelasin juga, dikerjain itu dari modul 2 hingga modul 5. Jadi kalian ceritain bagaimana cerita prosesnya dari modul 2 hingga 5, bagaimana kontinuitas, lalu amplitudo, frekuensinya atau spacingnya, terus dilanjut ada DHI atau enggak. Jadi langkah kalian yang pertama, oke saya share screen aja ya, bentar. Saya share screen lagi. Sabar. Oke. Kita share screen kembali. Oke. Sabar. Nah, ini LS saya yang sangat buruk rupa tahun lalu ya. Nah, di sini tuh saya baginya jadi 4 sistem atau 4 batas ya. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, di 4 ini silakan kalian tentuin. Oh, ternyata kalau saya kan mungkin dulu 4 itu apa dan segala macam. Nah, itu tentuin dari modul 2. Jadi mungkin di yang nomor 4 itu adalah untuk cerita modul 2-nya atau amplitudo, frekuensi, sama yang satu laginya itu kontinuitasnya gimana. Terus ada DHI enggak di sini. Terus lanjut lagi fasiesnya atau rumus ABC-nya gimana, baru di terakhir itu sistem track-nya apa dan ceritain sistem track itu gimana. Kayak gitulah. Oke, itu untuk LS. Nah, untuk deadline LS itu nanti di akhir. Nah, kalau untuk LA, kalian LA-nya silahkan merge ya, gabung semua LA kalian dari modul 1 sampai modul 5. Jadi kalian gabung semua. Nah, untuk
misal contoh nih, kalian ngerasa di modul 2 hasil kalian tuh kurang maksimal karena kalian deadlineer gitu, ngejar-ngejar waktu. Boleh kalian ulangi, kalian perbaiki, kalian bagusi, jadi nanti nilai kalian juga bakal ke-update dari yang modul kalian kumpul kemarin. Intinya, modul 1 sampai modul 5 silakan digabung. Jadi LA-nya itu adalah gabungan modul 1 sampai modul 5. Kan modul 5 ini LA-nya soalnya cuma satu soal doang dari modul. Jadi kan kalian cuma nambah satu nih. Sisanya kan kalian cuma menggabung si LA-LA-nya doang dari modul 1 sampai modul 5. Itu untuk LA. Ada yang mau ditanyain? Kalau untuk LA dan LS? Ya, Hafiz kenapa? Izin Bang mau nanya, itu kan yang LA kan kata Abang dari modul 1 Bang ya? Ya. Nah, misal itu kan kita dari WST-nya itu misal kayak kurang ini gitu, kurang puas. Kita ngulangnya misal ngulang yang di Benpas doang, itu nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, baik Bang. Oke, nah itu kayak gitu ya maksudnya. Jadi kalau contoh kalian ngerasa, oh Bang WST saya dulu yang Benpas kayaknya kurang bagus, tapi saya bisa deh Bang dapat lebih bagus. Nah itu boleh kalian ulangi ya. Jadi nilai kalian bakal ke-update gitu. Paham ya? Paham? Oke, good. Nah untuk LS deadline-nya karena hari ini tanggal 5 dan kalian udah lebaran, maksudnya mau lebaran dan kita udah libur, LS-nya saya kasih sampai tanggal 10 hari lebaran. Buset, jangan Bang. 10 Mei Bang. Bang, masa malam takbiran gue bikin laporan Bang? Bang, bejir, saya ada ibadah Bang. Bang. Bang, ibadah Bang. Aduh, 10 Mei. Bang, ada sholat yang 1 tahun sekali doang, Bang. Iya, saya tahu. Bang, Raka mau Kerjanya ini Bang, sebelum Raka Bang. lebaran. LS-nya kan cuma satu soal doang, mudah loh. Masa ntar analisisnya isinya Bang, tapi Raka mau ngiterin Jakarta Barat, Bang. Ya udah. Nih ya, kita ke LA dulu. LA yang di merge itu deadline-nya saya kasih sampai tanggal 20 April. Ya, LA yang di merge. Jadi silakan kerjain sampai 20 April. Masih lama ya untuk LA. Ada yang mau protes LA seharusnya nggak ada. Nggak ada ya. Saya kasih deh, itu kan Sabtu, udah Minggu, udah 21 ya. 21 April. Dah, 21 April hari Kartini. Dah, gue kasih itu aja dah. Cukup ya. Dah, itu untuk LA yang di merge. Nah, untuk LS ini, karena kalian masih ya tanggal 13. Tanggal 13. Udah ya, 13 aja ya, udah cukup tuh, udah lama Jangan Bang, tanggal 18 aja pas hari masuk. Enggak, Zilan. Enggak, 13. Zilan. Ayo, abangku. Enggak, kenapa Raka? Saya lagi di jalan Bang, gila, terbaik iseng. Bang itu. Hah? Bang, tapi Raka hari ini lagi ulang tahun, Bang. Mungkin hadiah terbesar untuk Raka, Bang. Enggak Bang, ada. hadiah buat Raka. Mungkin pakai Enggak, udah tanggal 13 aja ya. Iya 13 lah, hari Sabtu, enggak apa-apa. Atau enggak tanggal 14. Bang, saya 13 lagi jalan balik, Bang. 14 aja, Bang. 14. Ya lu pulangnya jangan tanggal segitu. Saya dari Padang, Kak. Itu harus ngikut Lah, jadwal itu urusan ayah itu. saya. Harus Tanggal ngikut 14 jadwal ya. ayah saya. 14 sama 21. 14 yang LS, 21 itu LA yang udah di merge. No kompensasi, no drama lagi. Udah cukup lah ya. 18 sama 21, Bang. Enggak, 14 21. 18 21. 14 21 orang udah iya doang, terus yang lain udah selesai udah Zilan. Kamu Ih, mengikuti yang parah lain. banget. Udah. Ih, jahat. Udah 14 ya. Oke. Nah, itu untuk LA dan LS-nya. Nah, informasi selanjutnya ada kabar duka buat kalian bahwasanya praktikum ISR kemarin kata Bu Anti gimana? Nggak ditambah Bang modulnya nggak. Alah, Bu Anti nggak ngomong kayak gitu. Ditiadakan. Bu Anti nggak ngomong kayak gitu. Kata Bu Anti kita udah jago, jadi nggak usah, Bang. Enggak. Jadi, kata Bu Anti, untuk kabar dukanya bahwasanya praktikum ISR itu cukup sampai 5 modul aja. Anjay. Puasa Mbak. Oke, jadi cuma 5 modul. Kalian stop sampai sini dikarenakan kata Bu Anti nanti pendalaman materi kalian akan dilanjutkan di kelas. Jadi kalau kalian kurang paham, nanti saya sama Bu Anti sama Bu Ted itu akan membantu kalian pendalaman materinya di kelas ya. Jadi nanti kalau kalian kurang paham silahkan tanyain Bu Anti atau tanya saya, tanya Bu Ted. Nah, untuk modulnya tadi sampai 5 aja. Dan kenapa saya minta itu tanggal 21? Karena Bu Anti itu minta laporan kalian. Jadi Bu Anti akan ikut andil ya dalam menilai laporan kalian ini. Jadi jangan harap kalau saya nilai kalian itu jelek cuma karena aku dan juga Butet ya. Tapi itu bisa aja Bu Anti. Karena Bu Anti itu akan ngelihat laporan yang udah di-merge sama kalian ini.
Kalau dia ngerasa kurang baik, dia akan ngasih komen dan aku sama Butet, saya sama Butet akan ya itu menyesuaikan nilai kalian. Gitu. Paham ya? Oke. Kecilin aja semua biar ngulang. Masya Allah. Raka kenapa? Bang izin bertanya bang. Ya. Kan beberapa teman saya LA-nya ada yang belum kekumpul ya bang ya di beberapa modul itu. Sekiranya gimana bang ya? Ya ini kan kalian kan nge-merge yang gabung itu kumpulin. Nah nanti saya akan ngebuat Gform. Di situ kalian kumpulin aja nih LA, LS, LA aja ya, LA yang belum kekumpul atau yang belum kesubmit. Nanti saya kasih Gformnya mungkin malam ini atau sehabis ini kayak kasih Gform. Kalian kumpulin aja ulang yang misal contoh nih siapa yang belum ngumpul modul 1, nih saya taruh situ. Paham? Ya kalau udah nggak usah Mel, kalau udah nggak usah. Oke, karena udah selesai, Bang. apa Dito? Bang, kan waktu itu kan saya kan nggak ada HP, jadi ngumpulnya kan nggak bisa lewat Classroom ya bang. Emailnya juga kan hilang, sampai HP-nya. Nah, aku ngirim kan lewat PC tuh bang. Nah itu dikirim ulang nggak ke form? Iya dikirim ulang ke form. Oke, dari modul 1 sampai 5 dong berarti. Nah ya udah aku kirim. Nilainya juga Buset, beda sama temen-temennya udah. itu. Bang, kalau yang kayak udah ngumpul di GCR tapi waktunya kan udah habis jadi nggak bisa ngumpul lagi tuh, kumpul juga di Gform apa tetap di GCR itu aja? Maksudnya gimana? Kan di GCR jam 12 tuh. Kita ngumpulnya Ah. jam 12 lewat 1 menit. Nah, itu kumpul lagi nggak Oh di itu, Gform? ya itu kumpul ke Gform itu kan termasuk telat jadinya, termasuk nggak kedetek. Kan cuma semenit, Bang. Tetap aja. Udah? Gimana sih Toh? Amel Bikin konten dulu Toh. Oke, maka jangan buat TikTok bae bocah. Oke, udah. Nah, karena udah selesai, silakan on cam dulu. Kita mau screenshot buat BAP sama terakhir kali karena kita ketemunya online, jadi kita nggak bisa ketemu secara langsung. Oke. Nah, jadi di sini udah, ini cukup dong yang ngasih reaction Rizky, jangan sampai saya minusin ya. Oke. Nah, udah. Di sini nah iya Dimas dong yang baik. Terus kalian tuh ya, kenapa manggil Butet itu di grup abang? Dia tuh kakak, Cok. Bukan dia cewek, bukan cowok. Kenapa kalian manggilnya abang? Panggil dia tuh Kak Butet, salah. Emang kurang ajar orang-orang ini. Oke. Nah, sebelum ditutup, oke, saya sudah screenshot juga kalian. Nah, tapi kayak biasanya praktikum dimanapun berlangsung akan ada kesan pesan. Jadi silakan sampaikan kesan pesan kalian buat praktikum dan buat saya sama Butet. Siapa yang mau? Tapi sebelum itu saya mau minta terkhusus ya 2 orang. Jadi saya minta 2 orang. Nggak tahu nanti Butet ada 2 orang atau enggak. Saya ada 2 orang. Saya mau minta yang pertama cowok itu boy, yang ceweknya itu saya mau minta Runggu. Ya, kalian berdua silakan sampaikan kesan pesan buat praktikum ISR dan buat saya sama Butet. Nanti yang sisanya terserah. Who knows? Silakan mungkin Runggu dulu, yang cewek dulu, ladies first. Kesan-pesan ya bang. Kalau ya, mau kesannya pidato juga nggak apa-apa. selama praktikum ISR itu yang pasti pusing terus kayak nggak ngerti kayak apa sih maksudnya ini. Apalagi belum nyampe di materi kan, kemarin tuh materi belum nyampe situ, jadi kayak apa sih Bang Dimas ngomong apa sih ini gitu kan. Apalagi kayak pas awal seismikta itu saya paling kewalahan di situ karena ngolahnya itu bikin time shift 0 itu susah, makanya telat LA-nya. Terus apalagi ya, tapi untuk yang apa ya, yang modul-modul selanjutnya tuh kayak lebih bisa dikerjain karena kan cuma ngidentifikasiin aja. Nggak tahu deh bener apa enggak itu hasilnya, tapi kayak lebih mudah sih. Udah itu. Terus untuk aspraknya Bang Dimas itu as always selalu mau cepet-cepet ya, jadi kayak ya gitu, terburu-buru, tapi better sih daripada praktikum lainnya, mungkin karena praktikannya dikit jadi kayak nggak sehektik itu. Terus penjelasannya juga enak,
bisa ada yang masuk lah walaupun sebenarnya nggak semuanya. Terus Kak Butet juga penjelasannya kemarin itu bisa dimengerti, bisa diterima lah, lumayan otak saya. Dan baik, kalau Kak Butet lebih baik ya. Lebih lembut sih, tapi nggak ada yang jahat kok, baik semua. Udah itu aja dari saya. Oke, makasih Runggu. Saya sama makasih ya kesan-pesannya dan buat saya sama Butet buat praktikumnya juga. Terus apa namanya? Silakan lanjut Boy. Kalau dari saya, abang-abang kakak-kakak, kalau materinya susah ya, karena kan kalau ISR itu lebih ke geologinya. Jadi kalau saya sangat-sangat kurang di geologinya, jadi susah untuk misalnya kemarin kayak Fasies dan Sequen itu sangat-sangat susah. Terus ini juga sistem track yang barusan LST, TST sama HST. Itu susah di geologi, pemahaman geologinya, gimana cara proses pengendapannya. Terus untuk aspraknya mungkin untuk Bang Dimas, kalau menjelaskan itu di luar kepala, jadi semua itu bisa paham. Jadi kayak iya bener Bang. Jadi kayak udah tahu semua alur-alurnya menjelaskan itu jelas. Terus kalau ngasih pemahaman juga detail. Untuk Kak Dimas, untuk Kak Butet maksud saya, untuk Kak Butet maksud saya, baik. Terus kalau misalnya ada yang nggak bawa cover atau telat ngumpul itu masih dibolehin, masih diberi toleransi lah. Udah gitu aja Bang, terima kasih. Semoga Abang dan Kakak bisa lancar tugas akhirnya sampai sidang nanti, terus bisa lulus juga dengan cepat. Amin. Makasih Boy. Oke. Nah, thank you buat Boy sama Runggu. Ini ada Kak Butet mau minta perkhusus ya buat dua orang ini, Habib sama Bintang. Oke, silakan on cam Bintang sama Topa. Jangan ampe gue minusin ya. Cepet. Mana Bintang duluan? Bintang ngomong. TikTokan dulu nggak sih? Suruh Habib. Konten dulu apa? Konten. Bintang. Mana Bintang ini? Ya lagi konten baik bocah. Bintang. Nah, tidur Bintang ini. Udah. Habib ini dulu. Tofa dulu ya. Tofa duluan. Gak apa Tofa. Oke Bang, mungkin dari saya Bang ya. Kalau dari Bang Dimas sebenarnya saya ikut kelas ISR ini terseret omongannya Bang Dimas dulu sebelum masuk semester 6. Dulu Bang Dimas pernah bilang gini, kelas ISR itu rekomendasi banget buat kalian yang ikut kelas APDSR. Nanti di kelas APDSR itu kalian lebih di atas mereka lah gitu yang nggak ikut ISR gitu. Terus pas saya masuk ISR kok kayak gini gitu kan, apa yang dia omongin waktu itu nggak ada sama sekali gitu loh. Nah terus dan entah kenapa Bang Dimas ini apa-apa topa tiba-tiba topa minus gitu kan. Terus Kak Butet yang awalnya nggak tahu topa ini ikut-ikutan gitu. Nah terus ya apa ya, terus Kak Butet bilang lu kan adanya Abdul katanya. Terus Bang Dimas juga lu kan adanya Abdul, lah apa hubungannya dengan Abdul itu dulu nyekek gue katanya waktu gue praktikum waktu itu. Nah terus hubungannya dengan gue apa coba, kan jelas-jelas aku introvert gitu kan Bang, jadi agak susah aja gitu. Prep. Nah tapi dengan kata-katanya Bang Dimas apa ya, sumpah sih di luar nalar bener dari penjelasan yang kayak Bang Dimas gitu ngejelasin itu kayak nggak ada gitu di Google Map gitu, nggak ada. Jadi apa yang dijelasin Bang Dimas itu kalau nyari-nyari di jurnal ataupun di Google gitu dia susah betul gitu. Jadi udah emang benar-benar kapasitasnya itu udah di luar kepala. Bener yang dikatain Boy tadi, emang susah bener kayak kita ngikutin apa ya spesifik dari Bang Dimas ini gitu. Terus
apa yang mau dicatat juga kayak susah gitu, ngomongnya cus gitu, tiba-tiba ngurucut gitu kan, susah betul. Jadi gimana ya, ngimbanginya susah, terus materinya juga susah. Nggak susah sih sebenarnya, susah-susah gampang, harus lebih banyak memahami dan menghafal gitu, walaupun dia nggak pernah memahami aku gitu kan. Dan mungkin itu aja. Makasih buat Bang Dimas dan Kak Butet. Jangan bosen-bosen, tapi di apa ya, dari Bang Dimasnya sendiri, menurut aku ya, dan Kak Butetnya sendiri, dari galak-galaknya di kelas ataupun suka ngasih deadline cepat, apa-apa minus, tapi di sisi lain itu yang ngebuat kita buat lebih disiplin gitu. Biar kita itu nggak terlalu banyak di zona nyaman gitu. Biar set gitu. Itu yang mau dan apa ya, yang dimau sama Bang Dimas itu. Jadi jangan terlalu ngambil sisi negatifnya, Abang Dimas nih ngasih deadline cepet banget, padahal yang aslinya yang dimau sama Bang Dimas dan Kak Butet itu ya biar kita lebih disiplin lagi dan lebih bagus lagi dalam manajemen waktu. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, makasih Tova. Kayaknya agak udah mau pulang kampung. Oke, mana Bintang ini? Bintang sebut dikit ah. Nungguin lu doang ini, nggak pulang kampung tuh si Furkon. Nggak jadi dia ke Padang. Sini ya Bang, mungkin dari saya kalau dari praktikum ISR ini kesannya itu ternyata dari penampang seismik doang kita bisa tahu banyak nih informasi kayak DAI-nya, sekuennya dan lain-lainnya seperti On cam Bintang. ya, kita bisa mengetahui gimana proses pengendapannya segala macam. Itu aja sih Bang. Mungkin ke Bang Dimas sama Kak Butet, terima kasih udah beri ilmunya yang sangat bermanfaat. Terus semoga lancar sampai lulus ya Bang. Terima kasih. Oke, makasih Bintang. Oke, ya itu ya. Jadi makasih buat semuanya. Nah, dari saya dan Butet juga selama praktikum ISR 5 modul ini, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Tadi juga koreksi dari teman-temannya tentang buat saya, buat Butet. Saya dan Butet bakal usahain untuk perbaiki diri. Jadi kayak tadi untuk yang saya, kalau misal kecepatan ngomongnya bakal saya usahain berkurang. Tapi kan mungkin nggak bakal ketemu kalian lagi, tuh mungkin ya mungkin. Jadi kita bakal bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan mungkin. Nah, untuk saya dan Butet juga mohon maaf kalau misal dalam penyampaian materinya ada yang kurang, atau beda sama di kelas, atau mungkin kurang jelas. Kalian boleh tanyain ke kita lagi. Dan mohon maaf juga buat teman-teman yang sering saya panggil, kayak misal Abbas, terus Tova, Boy, yang sering saya gangguin. Maaf ya kalau sering ganggu dan saya nggak bermaksud untuk mengganggu kalian, tapi saya hanya jahil aja biar praktikumnya lebih enak aja. Terus buat Fadil juga makasih udah sering diganggu karena waktu kemarin dia ngumpul modul 1 ya kalau nggak salah si Fadil ini, walaupun dia nggak mau. Oke, mungkin itu aja praktikum ISR. ISR. Butet ada yang mau disampaikan? Gue juga minta maaf ya kalau ada salah kata, salah perbuatan. Terkhusus Tova, gue minta maaf ya. Dan bye. Kasih ya guys. Oke, makasih Butet. Nah, jadi udah untuk praktikumnya. Jadi kalian praktikum udah selesai. Saya sama Butet juga mau ngucapin buat teman-teman yang akan lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebarannya dapat berkat, terus juga dapat THR yang banyak ya. I mean tugas hari raya ya, bukan THR duit. Tugas hari raya kalian yang banyak, bukan THR duitnya. Itu aja dari kita berdua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Semoga nanti ISR dapat nilai bagus. Kalau praktikum, insya Allah kalau kalian memang ngirim semua modul, ngerjain, ngerapihin, dan semuanya aman, insya Allah praktikum kalian ISR juga aman sama saya Butet. Jadi kalian gak usah terlalu panik. Intinya kalau disuruh kumpul-kumpul, disuruh tepat waktu. Sekian dari saya dan Butet. Selamat siang. Saya tutup praktikum terakhir ini dan juga praktikum ISR 2024. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.
Assalamualaikum.